Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Tarot. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk melihat seseorang yang sering memimpikan dirimu, yang sering bermimpi tentang dirimu. Nah, kita bakal melihat gambaran orangnya, dan kalau dia bermimpi itu tentang apa sih? Ya, mimpi apa sih tentang kamu? Mari kita lihat. Oke, tarik beberapa kartu untuk melihat orangnya. Ada kartu The Cross. Kartu The Cross biasanya identik tentang beban yang harus dipikul. Ya, hal berat yang harus dialami, yang harus dilewati. Saat ini orang ini sedang mengalami sebuah beban. Ya, kalau dari segi ciri-cirinya dia orang yang bertanggung jawab. Ya, orang yang bertanggung jawab. Ada juga gambaran di sini dia juga bisa terkadang berkomedi, ya dia juga bisa bercanda. Juga dia ada gambaran memiliki harga diri yang tinggi, gengsi yang tinggi. Ya, coba kamu pikirkan, ayo siapa nih orang ini? Orang yang dia bertanggung jawab, tetapi dia gengsinya tinggi. Sesekali dia juga bisa bercanda. Gitu. Ada juga kartu The Sickle. Terkadang omongannya dia itu bisa ngena kali sama kita, teman-teman. Ya, orangnya terkadang bisa ceplas-ceplos, yang mana kata-katanya tuh tajam juga kadang-kadang. Gitu ya. Tetapi dia mengatakan kebenaran gitu. Dia adalah seseorang yang berenergi maskulin, orang yang lebih mengedepankan logikanya. Ya, orang yang di sini lebih aktif, lebih agresif, lebih dominan. Gitu ya. Dan juga dia orangnya stabil. Maksudnya stabil di sini dia jarang berubah-ubah. Kalau misalnya contoh dia udah suka sama yang orang ini tuh bakalan susah ngerubahnya. Ya, ada juga tipe sebagian orang, kalau hari ini dia suka sama yang ini, minggu depan dia udah berubah, aku nggak suka lagi lah sama ini, udah bosan. Kalau dia tipenya enggak. Ya. Kemudian ada gambaran dia juga terkadang bisa tertutup orang ini. Kalau dia lagi mood, dia terbuka, dia sering cerita. Terkadang tiba-tiba kenapa dia tertutup? Misterius juga kita melihat orang ini. Ya, dia juga di sini ada gambaran suka berpetualang. Ya, ada gambaran dia orangnya pekerja keras. Ada gambar seperti itu. Ada kartu The Fish. Dia juga orangnya jika telah mendapatkan sesuatu hal, dia mencoba untuk menjaganya. Gitu, sesuai dengan tipenya dia. Tipenya yang seperti tadi, dengan gengsinya yang tinggi, dengan harga diri yang tinggi, tetapi dia orang yang bertanggung jawab dan memiliki rasa komedi. Ada kartu The Grave. Tetapi kalau orang ini udah sedih, dia bakalan parah nih sedihnya. Ya, dia mungkin jarang menangis, tetapi ketika menangis atau ketika bersedih, wah, itu luar biasa. Gitu. Ya, dia juga orangnya di sini adalah orang yang bisa dikatakan mau lurus-lurus aja. Ya, suka katakan suka, tidak katakan tidak, gitu ya. Dan dia adalah seseorang yang gambarannya mungkin ada komitmen sama kamu. Maksudnya, Bang, apakah dia adalah orang yang udah pernah berpacaran sama saya, udah di sini menjadi mantan saya? Belum tentu. Bisa jadi ada orang yang suka sama kamu, dia mengkomitkan hatinya untuk mendapatkan hati kamu. Dan gitu. Ya, kalian sesuaikan. Gambaran orangnya seperti ini. Jadi dia bermimpi apa sih tentang kamu? Ya, ada gambaran dia bermimpi di sini. Gambarannya itu mimpinya membuat dia berat, mimpinya membuat dia takut. Ya, bisa dikatakan mimpi buruk ini. Kenapa, Bang, mimpi buruknya kenapa? Karena ada gambaran mungkin kamu pergi sama orang lain, atau ada gambaran kamu pergi jauh dari dia. Ya, walaupun dia ini adalah penggemar rahasia kamu, dia sering melihat kamu dari kejauhan. Gitu. Ya, entah di sini rekan kerja kamu, entah teman kamu. Tetapi kalau kamu pindah, tetapi kalau kamu di sini pergi sama orang lain, dia udah sulit untuk melihat kamu. Itu menjadi mimpi buruk bagi dia. Gitu. Ya, dalam mimpinya ini juga ada gambaran semulanya dia merasa beruntung nih kenal sama kamu. Ya, semulanya merasa beruntung, merasa seperti happy, senang, tetapi berubah menjadi kenal kamu ini menjadi beban. Kenal sama kamu ini menjadi tantangan buat dia. Ya, dia merasa tidak beruntung kenal sama kamu lagi.
Ya dia merasa terluka kenal sama kamu. Kenapa? Karena dia nggak bisa lepas dari kamu di sini. Jadi dapat kita simpulkan, dia bermimpi tentang kamu, ini nightmare, mimpi buruk. Ya bisa jadi kamu udah bersama yang lain, bisa jadi kamu pergi jauh dari dia yang membuat dia terluka. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa seperti, wah ini udah nggak ada harapan lagi untuk menjalin hubungan sama dia. Itu di dalam mimpinya dia. Ya dia bermimpi tentang itu dalam dengan kamu. Mari kita tarik beberapa kartu lagi untuk melihat mimpi apa lagi sih. Yang pertama dia mimpi buruknya di sini mungkin kamu pergi jauh, entah sama orang lain, entah karena di sini kamu pergi jauh dari dia, ya itu membuat dia terluka, membuat dia merasa seperti udah nggak ada kesempatan untuk menjalin hubungan lagi. Ya entah ini pasangan kamu, entah ini mantan kamu, entah ini teman kamu sesuaikan, ya atau penggemar rahasia kamu yang tidak kamu ketahui, gitu ya. Kemudian ada kartu anjing. Di dalam mimpi ada gambaran dia tetap setia. Walaupun di mimpi ini dia nggak ada mimpikan orang lain teman-teman. Dia berusaha kalau mimpi ini mimpi kamu. Orang yang dia apa mimpi kamu. Kenapa bisa seperti itu bang? Bukankah mimpi nggak bisa kita request? Ya jadi teman-teman mimpi ini terkadang terproyeksi. Karena apa? Karena pikiran kita. Kalau kita sibuk memikirkan orang ini, maka kemungkinan besar kita bakalan ketika tidur bermimpi memimpikan orang itu. Ya pasti kalian udah merasakan ketika kalian di sini mimpi takut pergi naik pesawat contohnya, ya kalian nanti bakalan terbawa mimpi nanti. Rasa takut kalian itu di sini membuat pikiran kalian yang menimbulkan apa? Menimbulkan itulah seperti tadi mimpi seperti hal itu. Begitu pula dengan orang yang kita suka. Ketika kita suka terhadap orang tersebut, kita bakalan sering memimpikan dia. Ya, bang kenapa jadi mimpi buruk? Karena itu mungkin memang didasari dari diri kalian. Ada rasa seperti takut. Ya, saya takut bang nggak bisa mendapatkan dia. Terpikir-pikir, masuklah ke dalam mimpi. Jadilah mimpi buruk. Kalau jadi mimpi indah, bagaimana bang? Ketika kalian sedang happy, ya entah kalian bertemu sama dia, kalian di sini senyum-senyum terus. Saat tidur, termimpilah mimpi indah dengan dia. Di dalam mimpinya di sini dia memimpikan bahwasanya dia sama kamu mungkin menjalin sebuah hubungan yang mana di sini kalian saling bertukar cerita, saling bertukar rasa, yang mana di sini ada gambarnya kalian itu sama-sama menjaga komitmen. Ya sama-sama berusaha setia. Gitu ya, walaupun memang terkadang terjadi konflik. Ya, ada mimpi di sini kalian sedang happy. Ini gambarnya mimpinya ini mimpi kalian menjadi sebuah pasangan yang harmonis, sebuah pasangan yang seperti mana biasanya. Kalau kalian pacaran, mungkin kalian mimpi menikah. Kalau kalian masih di sini temenan, mimpi pacaran. Bang, kalau yang udah menikah bagaimana? Mungkin kalian saat ini sedang bermimpi, sedang ada konflik. Ya, di satu sisi pertama kalian baik-baik aja, nanti ada konflik, memimpikan konflik. Begitu. Dan di dalam mimpi tersebut kalian sama-sama mencoba untuk mencari jalan keluarnya, gitu, melewati segala tantangan yang ada. Ya, yang pertama dia sering mimpi bahwasannya kalian menjalin hubungan, ya, saling bertukar cerita. Dia ada juga bermimpi di sini konflik sama kamu, terjadi kesalahpahaman, konflik sama kamu. Dia juga bermimpi di sini kamu berbohong dengan dia, ya. Dan juga di sini ada mimpi gambaran dia dan kamu ada yang memisahkan, ada yang menghalangi kalian. Gitu. Bang, saya kenal nggak sama orang ini? Bisa jadi kalian kenal, bisa jadi kalian ya pasti kenal lah rasa saya teman-teman ya. Mungkin ada juga gambaran nggak kenal tapi dia suka sama kalian. Dia selalu memperhatikan kalian sehingga terbawalah mimpi-mimpi seperti ini. Gitu ya. Ya, ada gambaran dia bermimpi di sini pergi sama kamu, menjalin sebuah hubungan keluarga sama kamu, ya, memiliki anak-anak gitu, ya, membesarkan anak-anak bersama. Ya, dia bermimpi di sini kamu itu selalu menunggu dia ketika kamu pulang dari pekerjaan, ya. Ada gambaran kamu selalu menunggu, dia selalu menunggu gitu. Ya, di dalam sebuah hubungan ini. Dia bermimpi kamu dan dia itu udah menjalin komitmen. Ya, dia berangan-angan seperti itu. Kalian sesuaikan teman-teman. Ya, sesuai gambaran yang udah saya katakan tadi. Kita tarik beberapa kartu Black Oracle. Apa yang kartu Black Oracle katakan? Oke. Sebentar terjatuh teman-teman kartunya.
Kartu pertama ada kartu gambaran. Ya, dia di sini ketika terbangun dia shock deh. Wah, hanya mimpi. Wah, cuma mimpi ternyata, katanya dia. Kalau mimpinya indah, dia kesal. Kalau mimpinya ini mimpi buruk, dia bersyukur. Hanya mimpi di sini. Gitu ya. Dia tetap di sini selalu membayangkan kamu, mencoba untuk menggapai kamu. Ya siapapun, entah dia di sini penggemar rahasia kamu, entah di sini pasangan kamu, entah pacar kamu, entah suami, entah istri, entah mantan. Dia mencoba untuk terus mendekat kepada kamu, mencoba untuk menjalin sebuah komunikasi sama kamu, bertemu sama kamu, menikmati momen sama kamu. Ya, ada gambaran dia ini kuat sayangnya sama kamu. Ya, dari sisi dia kuat sayangnya sama kamu, tetapi dari sisi kamu nggak digambarkan oleh kartu ini. Ya, mungkin dia memang orang yang memang suka sama kamu, tetapi ada gambaran entah kamu suka sama dia juga, entah enggak, gitu ya, karena kartunya hanya menggambarkan satu sisi di sini kuat mencintai, gitu. Ya, dia berharap bakalan memasuki sebuah fase yang baru sama kamu. Bagi yang pacaran ingin naik ke jenjang pernikahan, bagi yang teman ingin naik ke jenjang pacaran, bagi yang udah menjadi mantan ingin menjalin hubungan semula, bagi yang masih jauh ingin didekatkan. Ya, pokoknya terjadi sebuah proses, terjadi sebuah perkembangan. Dia menginginkan hal itu terjadi di antara kalian. Ya, kita tarik beberapa kartu dari Love Oracle. Apa yang kartu Love Oracle katakan? Kartu pertama ada gambaran. Dia ingin menunjukkan pada kamu bahwasannya dia adalah orang yang pantas kamu cintai, orang yang layak kamu cintai. Itu ada di dalam benaknya dia. Ya, dia mencoba di sini tidak menjadi orang lain ketika bertemu sama kamu. Dia tidak ingin memakai topeng saat bertemu sama kamu. Dia ingin menjadi dirinya apa adanya ketika bertemu sama kamu. Ketika terjalin sebuah interaksi sama kamu, dia ingin menjadi diri dia. Ya, karena apa? Karena dia udah ada gambaran candu sama kamu, suka sama kamu, gitu. Jadi dia nggak ingin menipu kamu, dia nggak ingin menggunakan topeng sama kamu, gitu. Dia berharap di sini terjadi sebuah komitmen, terjadi sebuah naik ke tingkat berikutnya hubungan kalian. Seperti saya katakan, teman, pacar naik ke pernikahan semakin kuat komitmen kalian, gitu ya. Karena apa menurut dia kamu ini adalah orang yang cocok buat dia, orang yang tepat buat dia di sini. Gitu ya. Jadi teman-teman, orang yang sering memimpikan kamu, ciri-cirinya seperti tadi, mimpinya adalah ada mimpi buruk, ada mimpi punya konflik, ada mimpi menjalin keluarga harmonis, ada mimpi kalian saling menjaga komitmen, saling bertukar cerita, ada gambaran seperti itu. Ya, dia mencoba untuk mendekati kamu karena menurut dia kamu orang yang cocok. Dia mencoba untuk menunjukkan diri dia apa adanya. Dia berharap hubungan kalian bisa naik ke titik berikutnya, ke jenjang berikutnya. Ya, saya rasa cukup ya teman-teman Himawari Tarot, kira-kira seperti itu orang yang sering memimpikan kamu. Ya, sekian dari Himawari Tarot, semoga menjadi bacaan bermanfaat buat kita semua. Dadah.